kita harus mengelola alam dengan baik agar semua potensi tersebut tidak menjadi bencana di masa depan. Pesan yang harus kita pahami sebagai warga Jawa Barat, sebagai warga Kota Bandung, dan termasuk juga para pemimpinnya. Bahwa daerah yang ada potensi bencananya, punten tadi ada copetnya, itu adalah daerah yang paling kreatif dimanapun. Kenapa Kota Bandung diamanahi tadi gunung api sesar Lembang? Karena itu mungkin ciri-ciri kota yang akan dijadikan sumber orang-orang besar, orang-orang paling kreatif. Itu Selamat siang Sobat Mandala, kembali lagi bertemu dalam program Mandala Talk. Hari ini saya bersama seseorang yang sangat spesial. Sebelum memperkenalkan beliau, kita tahu bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di jalur cincin api Pasifik, Indonesia termasuk daerah yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam. Kemudian salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana yang signifikan adalah Provinsi Jawa Barat dengan Bandung sebagai ibu kotanya. Lalu kondisi geografis dan geologis yang unik ini menjadikan wilayah ini rentan terhadap berbagai ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, tanah longsor, banjir, hingga erupsi gunung api. Hadir bersama kita seorang ahli geodesi kebencanaan yang juga saat ini menjabat sebagai salah satu wakil rektor di Institut Teknologi Bandung, Profesor Irwan Melano. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya Kang Irwan, saat ini kita tahu bahwa di Indonesia ini terjadi pergantian pemimpin daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota. Nah, di Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi bersama Pak Erwan akan menjadi pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Demikian pula Pak Farhan dan Pak Haji Erwin akan menjadi pemimpin di Kota Bandung dalam 5 tahun ke depan juga. Ada banyak hal yang terkait dengan berbagai isu baik di Jawa Barat maupun di Kota Bandung. Namun saat ini kami ingin mengajak Kang Irwan untuk berdiskusi mengenai hal-hal apa saja yang sebetulnya menjadi potensi bencana baik di wilayah Jawa Barat maupun di Kota Bandung. Serta kemudian bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk memitigasi isu terkait dengan kebencanaan itu. ya hatur nuhun Kang Iwan. Jadi bagi kita yang tinggal di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, kita harus bersyukur bahwa tempat yang kita tinggali adalah wilayah yang sangat subur dengan suhu yang relatif stabil, curah hujan yang baik, kemudian topografinya pun bervariasi. Ada bagian yang datar, kita punya bagian pegunungan, begitu pula Jawa Barat ya. Di bagian selatan Jawa Barat kita punya pantai, di utara pun kita punya pantai, di bagian tengah kita punya barisan pegunungan berjajar dari mulai Gede Pangrango, terus kemudian termasuk Gunung Galunggung, Gunung Tangkuban Perahu, dan ini membawa implikasi yang sangat positif ya. Tadi saya sampaikan cuaca yang baik, oksigen yang memadai, kemudian dan tempat yang baik untuk banyak hal, termasuk untuk pertanian, untuk perkebunan. Lapisan tanah kita dibangun dari produk vulkanik, jadi gunung-gunung api tersebut menghasilkan lapisan vulkanik di bagian atasnya, dan kemudian tanah dari produk vulkanik tersebut ini punya sifat yang menyuburkan tanaman. Jadi itu ingin yang saya sampaikan, kita harus bersyukur dengan kondisi itu. Tetapi di balik itu ada potensi ancaman bencana apabila kita tidak mengelolanya dengan baik. Jadi potensi ancaman bencana tidak harus menjadi bencana apabila kita bisa mengelolanya dengan baik. Nah, dalam konteks beberapa catatan kita bisa memahami bahwa di Jawa Barat, di balik semua
Kelebihannya ternyata kita pun mengalami bencana. Jadi bencana yang khas terjadi pada saat mendekati musim hujan, kita mengalami banjir di beberapa lokasi mengalami longsor. Di waktu-waktu tertentu kita pun mengalami, terdampak gempa bumi, mungkin masih ingat gempa Cianjur. Sebelumnya kita tahun 2009 ada gempa di selatan Jawa Barat yang berdampak ke Garut Selatan, Cianjur Selatan, Sukabumi Selatan. Dalam catatan sejarah pun pernah terjadi gempa di bagian utara, kota Bandung, akibat sesar Lembang yang berdampak tidak hanya di Bandung, bahkan sampai ke wilayah Subang. Di bagian utara pun kita punya daerah yang mengalami, ada abrasi, ada penurunan tanah, ada juga banjir. Jadi kita punya potensi yang sangat besar karena kekayaan alam, kondisi geografis, kondisi geologisnya yang memadai, tapi kita pun menyadari kita harus mengelola alam dengan baik agar semua potensi tersebut tidak menjadi bencana di masa depan. Dan itu menurut saya pesan yang harus kita pahami sebagai warga Jawa Barat, sebagai warga Kota Bandung, dan termasuk juga para pemimpinnya. Baik, Kang. Jadi apa yang disampaikan Kang Irwan tadi ya, saya sangat tertarik bahwa pada dasarnya Jawa Barat itu punya alam yang indah. Tetapi di balik itu ada hal-hal yang harus kita sadari sebagai sebuah resiko dari, saya nggak tahu istilahnya apakah itu morfologi, bentang alam dan sebagainya. Yang itu perlu kita sadari sebagai orang-orang yang tinggal di dalamnya atau di atasnya. Nah, tadi juga Kang Irwan sampaikan kejadian bencana-bencana yang relatif besar yang terjadi di wilayah Jawa Barat seperti gempa Cianjur beberapa tahun lalu. Pesan Kang Irwan sebagai salah satu orang yang sudah begitu lama berkecimpung di istilahnya geodesi kebencanaan begitu ya, ataupun di isu-isu kebencanaan. Apa sebetulnya langkah-langkah mitigasi bencana yang paling efektif ya? Dan ini sifatnya juga cukup mendesak, yang hal ini bisa diimplementasikan oleh kepala daerah yang baru di Jawa Barat maupun di Kota Bandung. Karena tentunya ya, kita sebagai warga tidak ingin bereaksi setelah kejadiannya terjadi. Apalagi sesuatu yang berkaitan dengan bencana alam itu seringkali menimbulkan kerugian yang sifatnya masif, baik itu material ataupun yang non material. Agak silakan. Ya, Kang Iwan, saya terlibat dalam bidang bencana ini cukup lama, sejak studi awal di tahun 2000, bahkan mungkin lebih awal dari itu, tahun 98 saya sudah mulai masuk ke dalam bidang ini, jadi sudah lebih 20 tahun. Satu hal yang saya sadari bahwa bencana selalu memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi yang sebelah kiri, yaitu dimensi yang sifatnya alami. Dimensi yang kedua adalah dimensi kita, dimensi manusia. Pertanyaannya adalah, di mana kita bisa mengontrol keduanya? Apakah kita kemudian yang bagian alam itu kita nggak bisa ngapa-ngapain? Ataukah kita bahkan yang manusia pun kita nggak bisa ngapa-ngapain? Apakah demikian gitu ya? Nah, dengan pengalaman panjang, saya kemudian sadar bahwa kedua dimensi tersebut itu saling berinteraksi, yaitu alam dan manusia. Ada beberapa proses alami yang memang kita tidak bisa berbuat banyak. Misalnya curah hujan. Ya, curah hujan adalah sesuatu anugerah yang harus kemudian kita terima. Jadi ada dimensi yang kemudian ya bagian tersebut memang proses yang harus terjadi sebagai konsekuensi logis dari daerah yang subur. Daerah yang subur ya harus banyak curah hujan. Daerah yang subur ada letusan gunung apinya. Jadi kenapa tanahnya subur? Ya memang tanah subur, tanah gembur itu produk vulkanik. Tetapi ada dimensi yang kedua, dimensi manusia. Begitu dimensi manusia, itu pilihan kita. Kenapa terjadi banjir? Ya curah hujan tinggi. Tapi curah hujan tinggi itu anugerah. Terjadi banjir, kalau kita lihat mungkin masih ingat beberapa tahun yang lalu kami dengan tim pernah mengkaji dengan serius, ada banjir
di kota Garut. Jadi kita paham kenapa itu terjadi, karena curah hujannya tinggi, tetapi ada faktor yang lain. Tata guna lahannya ternyata sudah berubah. Jadi wilayah gunung sekitar Gunung Cikuray yang tadinya hijau, kalau sekarang kita melihat aja, itu sudah pelan-pelan berubah fungsi lahan. Beberapa kaki-kaki gunung, kemudian yang tadinya adalah hutan, ternyata sekarang sudah mulai digunakan untuk fungsi yang berbeda. Kemudian sungai yang tadinya terjaga, sekarang bantaran sungainya sudah mulai dihuni oleh kita. Kepadatan penduduk memaksa orang tinggal di wilayah yang sebetulnya itu haknya sungai. Kan haknya sungai itu ya tidak hanya tidak hanya sungainya, tapi di bantaran sungainya pun begitu meluap ya sudah, harusnya sih keluar tapi kemudian tidak ke pemukiman. Di beberapa negara tempat yang waktu itu saya tempat belajar dan tinggal cukup lama, selama 8 tahun, ya sungainya mungkin tidak terlalu lebar. Lebar sungai bisa 10 meter, tapi bantaran sungai itu bisa lebih lebar dari 100 meter. Di pinggirannya digunakan sebagai tempat fasilitas olahraga, fasilitas publik, tidak ada bangunan. Begitu curah hujan lebih besar daripada biasanya, ya sungainya meluap, ya di tempat bantaran memang disiapkan. Jadi ada faktor kedua yang menurut saya sering kita lupa. Jadi kita sering bilang, "Wah, ini karena memang daerahnya begini, wajar bencana." Ya itu anugerah, kita harus bersyukur. Tapi ada hal yang kedua, yaitu dimensi manusia yang menurut saya pilihan. Apakah kita akan memilih curah hujan tinggi itu sebagai bencana ataukah sebagai anugerah? Itu pilihan kita. Apakah letusan gunung api ini sebagai bencana ataukah kemudian membuat tanah menjadi lebih subur? Itu pilihan kita. Jadi manusia punya kemampuan, kita diciptakan untuk bisa memilih. Jadi kalau saya melihat bahwa mungkin saja kejadian bencana terjadi karena faktor-faktor, bisa jadi karena kita yang terlibat di dalamnya. Tadi saya ceritakan di awal, kepadatan penduduk, pilihan kita untuk tadi tinggal di wilayah yang memang tidak layak, atau ketidakmampuan kita untuk menata dengan lebih bijak. Itu menurut saya faktor yang mendesak. Atau mungkin dalam batasan tertentu kami para peneliti pun tidak bekerja lebih keras untuk memahami proses alami dari bumi ini. Jadi kalau saya lihat bahwa kalau kita baca data statistik bahwa dampak bencana itu semakin besar. Jadi kemudian jumlah bencana itu tambah banyak sekarang. Apakah kemudian buminya tambah galak gitu ya? Atau yang kedua, manusianya tambah alfa. Kitanya yang tambah lupa akan mensyukuri potensi ini. Jadi bencana itu bisa jadi karena kita tidak banyak bersyukur bahwa kita di Jawa Barat tuh harusnya kita jaga alam dengan lebih baik. Sehingga semua potensi yang diberikan itu bisa jadi kelebihan, bukan menjadi bencana. Jadi ada faktor-faktor yang menurut saya membuat bencana tambah banyak. Di antaranya faktor alam itu betul, dan faktor alam tersebut sebenarnya berkorelasi dengan manusia. Jadi kami melihat bahwa faktor climate, orang sering menyebutnya climate change. Climate change itu kontribusi manusia itu banyak. Ketika suhu bertambah banyak, itu karena pilihan yang kita buat sendiri, membuka lahan untuk yang tadinya hutan, terus kemudian ada proses pembukanya malah dibakar, kemudian terjadi kebakaran lahan dan hutan. Itu banyak sekali. Jadi kasus kebakaran lahan dan hutan itu bukan hanya persoalan di Sumatera, bukan hanya persoalan di Kalimantan, itu terjadi di Jawa Barat. Kami punya datanya. Jadi kemudian keputusan yang kita ambil sehingga tadi konteksnya sangat baik, saya sangat berharap bahwa pemimpin masa depan bisa memahami alam ini. Jadi saya sering mengatakan bahwa memahami potensi bencana adalah cara kita untuk memahami diri kita sendiri. Cara kita untuk memahami alam kita sendiri. Cara kita untuk memahami Jawa Barat. Menarik sekali ya. Jadi apa yang disampaikan ternyata hal-hal yang sifatnya cukup urgent untuk dilakukan demi perbaikan tata kelola lingkungan yang bisa meminimalisir
resiko dari terjadinya bencana alam, itu salah satunya diantaranya adalah penataan ruang. Jadi tadi Kang Irwan sampaikan juga misalkan terjadinya perubahan fungsi lahan hutan menjadi area terbuka pemukiman, mungkin akan dijadikan pemukiman dan sebagainya. Saya belum punya data tentang itu. Tapi yang menarik adalah Pak Deddy Mulyadi itu sempat membuat statement untuk menghijaukan 50.000 hektar tanah di Jawa Barat. Ya, dalam hal ini menurut Kang Irwan, apakah hal itu menjadi solusi yang cukup realistis? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mohon maaf apabila saya menggunakan banyak referensi di tempat lain, terutama tempat yang saya tinggal di Jepang waktu itu. Mirip sekali. Jadi kondisi geografisnya itu dan kondisi tektoniknya mirip. Ada zona subduksi, ada di bagian tengahnya itu ada pegunungan. Mereka punya gunung api aktif. Beberapa tempat curah hujannya tinggi. Sehingga memang tempat untuk tinggal itu tidak bisa luas. Tapi banyak kota yang penduduknya padat. Jadi waktu tempat saya tinggal itu sebuah kota namanya Nagoya, itu kota industrinya Toyota. Penduduknya kira-kira sama dengan kota Bandung. Tetapi di sekelilingnya itu hutan dan itu bisa. Jadi kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur ingin menghijaukan, ini sesuatu yang sangat baik dan harus kita dukung. Bukan berarti pada saat dihijaukan kemudian orang tidak punya tempat tinggal, tidak demikian. Justru kita bisa membangun dengan cara kita sendiri. Kita bisa temukan cara-cara untuk membangun yang bisa harmonis dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Dan mereka berhasil. Pada saat dihijaukan, maka kita bisa menjamin kualitas udara lebih baik. Kita bisa menjamin kualitas air yang lebih baik. Kami punya riset beberapa tempat mengenai pencemaran di air, pencemaran di udara yang bisa berdampak pada kualitas hidup. Kita bisa melihat ada korelasi dengan tingginya merkuri di beberapa makanan, air, bahkan ditemukan di ikan. Itu karena pilihan-pilihan kita ketika lahan yang seharusnya hijau kemudian dipaksakan untuk berubah fungsi. Jadi apabila bisa itu dilakukan, saya sangat mendukung penuh upaya tersebut. Kenapa? Karena kita sering berpikir perspektifnya jangka pendek. Penghijauan itu adalah investasi jangka panjang. Mungkin yang menikmati bukan kita ya, mungkin menikmati bisa 20 tahun ke depan, generasi ke depan. Tata ruang yang baik yang kemudian memperhitungkan, kita sebutnya pengarus utamaan potensi bencana. Jadi mengarus utamakan tata ruang yang mengarus utamakan pengurangan risiko bencana. Itu dampaknya bukan pada saat beda dengan jalan. Kalau kita bikin jalan ya jadi dalam beberapa bulan. Tetapi kemudian menjaga lingkungan itu adalah investasi jangka panjang. Menjamin kualitas hidup yang lebih baik. Itu sesuatu yang menurut saya sangat sangat baik. Dan kemudian dampak langsungnya banyak. Jadi jangan bayangkan begitu hutan tuh kemanfaatan itu hilang. Enggak, itu manfaatnya bahkan jauh lebih banyak. Kita bisa melihat bahwa itu tempat migrasi beberapa burung misalnya. Dan beristirahat sebentar, terbang ke tempat lain. Beberapa jenis lebah itu ada di sana. Kemudian lebah tersebut menghasilkan madu. Madu bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas gizi dari masyarakat kita. Mata air yang kita miliki mengalir di sekitarnya itu bisa menjamin kualitas balong-balong ikan di sana sehingga kualitasnya baik gitu. Jadi jangan lihat perspektifnya jangka pendek, tapi kemudian manfaatnya itu dahsyat menurut saya. Jadi begitu ada hutan terus kita tinggal di mana atau kita kalau hutannya ditebang manfaatnya banyak. Justru kalau tidak ditebang manfaatnya jauh lebih banyak. Itu saya jamin jauh lebih banyak dan itu bisa jauh lebih panjang. Walaupun kita mungkin harus berpikir bangunan yang vertikal sekarang. Bangunan yang kemudian tidak hanya tinggal di satu lantai, kita sudah mulai membiasakan tinggal di bangunan yang apakah apartemen, rumah murah, rumah susun 20 lantai yang kemudian kualitas lingkungannya itu lebih baik. Oke. Kang Irwan, setelah kita bicara hal yang sangat luas ya, Jawa Barat. Kemudian Jawa Barat itu penduduknya mungkin lebih dari 50 juta lah.
Dan Bandung sebagai ibu kotanya saat ini penduduknya sudah lebih dari 2,5 juta. Dan kita semua tahu bahwa isu tentang patahan Lembang atau sesar Lembang itu sudah menjadi isu klasik lah. Mungkin 10 tahun terakhir ini isu hangat yang seringkali orang sampaikan, bahkan sebagian itu menjadi berita yang palsu sebetulnya. Dan dalam kesempatan ini apa yang bisa Kang Irwan sampaikan ya terhadap pemimpin Kota Bandung yang baru terkait dengan penanganan isu sesar Lembang. Karena kalau kita tahu pada dasarnya ya banyak sekali ahli yang sudah menyampaikan resiko-resiko yang terjadi. Namun menurut saya juga menjadi penting ketika kita melakukan edukasi kepada masyarakat apa yang harus dilakukan ketika skenario bencana itu benar-benar terjadi. Enggak? Iya, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa ada sesar aktif itu adalah konsekuensi logis dari wilayah yang secara tektonik itu aktif dan berdampak, wilayah yang memang kemudian diberikan anugerah sebagai wilayah yang subur. Kalau di sana ada gunung api, kemudian sangat bisa difahami bahwa ada sesar aktif di sana, tidak jauh dari wilayah tersebut. Jadi, satu hal yang ingin saya sampaikan, ada beberapa perspektif. Ada perspektif yang mengatakan, ada perspektif yang, kita nggak usah peduli dengan itu gitu ya. Para pakar itu berlebihan gitu ya. Itu pun ada. Tapi ada perspektif yang kedua, yaitu melihat itu sebagai suatu keniscayaan. Nah, apabila perspektif kedua yang dipilih, maka kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan atau menakutkan, tetapi justru difahami dengan lebih baik potensinya. Jadi ya kalau yang pertama, itu nggak ada terus, kita tutup mata, itu saya menyebutnya adalah perasaan aman yang salah, false sense of security. Jadi pura-pura nggak ada padahal ada. Sesar Lembang itu harus difahami sebagai suatu keniscayaan bahwa itu ada, tapi kita tidak harus jadi korban sebenarnya. Caranya apa? Tadi Kang Iwan menyebutkan hal yang sangat penting, yaitu pendidikan. Jadi kita harus mengedukasi dari awal bahwa itu potensi yang nyata. Saya sering mengetahui ada pengambil kebijakan yang pura-pura nggak tahu bahwa itu ada. Itu kan lebih bahaya kan? Dampaknya bisa lebih serius. Nah, kita harus kasih tahu, bukan biar kalau kasih tahu tuh kalau udah kecopetan mesti ngapain gitu ya. Itu pun mungkin oke. Tapi lebih awal, jangan sampai kecopetan. Kita harus kasih tahu ada sumber gempa di situ, sesar Lembang yang jadi copetnya. Ada gunung api di situ, Gunung Tangkuban Perahu. Yang memastikan tidak jadi korban. Itu dulu. Tapi kalau memang sudah jadi gempa, ya tindakannya harus kita kasih tahu juga. Tapi menurut saya harus jauh lebih mendasar. Kita informasikan tanpa menakut-nakuti, tapi itu suatu keniscayaan. Karena kita dapat keuntungan selama ini, privilege. Keuntungan naik bis Kopodago, keuntungan tinggal di daerah yang subur, itu ada satu hati-hatinya. Hati-hati ada copetnya. Hati-hati ada sesarnya. Nah, karena kita sudah tahu, kita tidak akan jadi korban di awal. Bahkan lebih dari itu, kita bisa nolong orang yang di sebelah kita. Kita bisa menyelamatkan orang lain. Dan saya belajar banyak bahwa daerah yang ada potensi bencananya, punten tadi ada copetnya, itu adalah daerah yang paling kreatif dimanapun di dunia. Kalau pengen cari kota paling kreatif, ada Silicon Valley misalnya. Itu San Francisco. Itu ada sesar aktif namanya sesar San Andreas. Mereka tuh ya oke, kita harus terima itu. Kota Tokyo misalnya. Bahkan kampusnya tadi di San Francisco ada UC Berkeley. Di halaman belakang dari kampusnya ada lapangan American football. Itu persis dilewati sesarnya. Di Jepang ada research center, Earthquake Research Institute, itu dekat sekali dengan sumber gempanya. Jadi, dan itu membuat mereka jauh lebih kreatif.
Begitu pula Kota Bandung. Mungkin kenapa Kota Bandung diamanahi tadi gunung api sesar Lembang? Karena itu mungkin ciri-ciri kota yang akan dijadikan sumber orang-orang besar, orang-orang paling kreatif. Itu lahir di sini. Oke, terakhir Kang, dengan segala keindahan, kemudian keniscayaan yang Kang Irwan sampaikan tadi ya, di Kota Bandung, dan saya termasuk yang percaya bahwa kita memang harus waspada terhadap istilahnya copet tadi lah. Kalau bahaya kebencanaan juga kita memang harus waspada terhadap itu. Nah, gimana pendapatnya Kang Irwan tentang perlunya BNPB daerah di Kota Bandung? BPBD ya mungkin ya? Ya, BPD. BPBD. Begini, BPBD itu ada, itu baik. Kalau kita punya BPBD di Kota Bandung itu oke. Tapi pengalaman saya melihat, jadi BPBD itu didirikan sesudah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 ya. Salah satu amanatnya itu ada BPBD, tapi itu sebenarnya amanatnya untuk provinsi. Untuk Kota Bandung, untuk kota itu tidak kewajiban sebenarnya. Saya melihat banyak BPBD yang bagus. Tapi BPBD yang mohon maaf, yang tidak maksimal pun itu jauh lebih banyak sebenarnya. Jadi kalaupun ada, itu bukan hanya kebutuhan politis. Menambah struktur yang kemudian dampaknya membebani beban daerah. Tetapi memang digunakan untuk membangun kapasitas masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah apakah kapasitas daerah dalam konteks pengurangan risiko bencana itu bisa ada tanpa BPBD? Itu bisa juga. Tapi kalau ada BPBD, itu mungkin bisa jauh lebih cepat. Jadi menurut saya adanya BPBD, menurut saya lebih ingin fokus pada kemanfaatannya, bukan organisasinya. Kalau kemudian dengan adanya organisasi manfaatnya dengan lebih cepat, silakan dikaji. Itu baik. Tetapi kalau kemanfaatannya itu bisa didapat tanpa ada BPBD, bisa jadi itu merupakan suatu solusi. Jadi saya berharap mungkin nggak lama lah, perlu merenung, mengkaji sebulan, 6 minggu, melihat studi banding ke banyak tempat. Kami sudah melihat di banyak lokasi, di banyak kota. BPBD yang bagus itu banyak. Tapi yang BPBD yang kemudian perlu ditingkatkan pun itu banyak juga. Jadi menurut saya itu persoalan pilihan. Itu tadi perbincangan hangat kita dengan Profesor Irwan Melano, pakar geodesi kebencanaan yang juga wakil rektor akademik ITB. Apa yang bisa saya simpulkan bahwa kita memiliki keberuntungan bagi yang tinggal di Jawa Barat dan di Kota Bandung. Karena memiliki alam yang sangat indah, kemudian banyak sekali potensi-potensi yang tidak dimiliki oleh area lain. Tetapi di balik itu semua, ada sebuah keniscayaan bahwa hal-hal seperti itu juga memiliki potensi kebencanaan yang perlu kita waspadai. Demikian, sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.